Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada kegiatan rutin Fakultas Ilmu Komputer. Pada kali ini Profesor Sosial Industri tahun 2021 yang diselenggarakan di Universitas Dharma Selasa 20 Mei 2021. Pada kesempatan kali ini yang menjadi moderator itu adalah Abdullah. Beliau merupakan asosiat profesor di Computer Science, Faculty dan Information System Study Program beserta Bapak Alek Wijaya. Kemudian untuk pembicara pada ruang satu itu ada dua pembicara, yaitu Bapak Edi Noviansa, merupakan asisten manajer IT Support Hardware PT Kereta Api Indonesia Divisi LRT Jabodetabek, dan yang kedua adalah Bapak Dian Pranata, Pejabat Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan Pusat Kemenkeu Jakarta. Pak Edi Noviansa merupakan asisten manajer IT Support Hardware PT Kereta Api Indonesia Divisi LRT Jabodetabek. Kemudian dia merupakan tamatan dari Universitas Muhammadiyah Palembang Teknik Elektro, kemudian juga Teknik Informatika Universitas Dharma Palembang. Sedangkan Pak Dian Kanata merupakan Executive Officer dan Manajemen Proyek TIK di Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan Pusindtek Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Baiklah, kita akan mendengarkan paparan dari kedua narasumber ini. Diharapkan para peserta dapat menyimak dengan baik karena paparan dari kedua pemateri itu akan menjadi bahan bagi para peserta sharing untuk membuat laporan KKL-nya. Kita akan mulai dari pembicara yang pertama. Oke, silakan. Sudah tampil. Sudah jalan? Masih ada orang som 1 kan? Tidak? Iya.
satu atau dua menunjukkan karena saya lagi proses hitungnya jadi caranya
adalah KAI Property adalah anak perusahaan yang bergerak di bidang properti, konstruksi, trading, dan tenaga alih daya yang memenuhi kebutuhan kereta api. Selanjutnya yaitu KAI Services. Services ini mungkin teman-teman yang sudah sering naik kereta api ataupun pernah naik kereta api, yaitu layanan jasa kepada penumpang kereta api seperti restorasi, parkir, security, dan cleaning service. Dan terakhir adalah KAI Wisata. Jadi teman-teman yang mau berwisata dengan kereta-kereta sejarah, jadi yang melayani yaitu anak perusahaan di bidang KAI Wisata, dan juga KAI Wisata ini bergerak di bidang proyek. Jadi teman-teman mungkin saya akan sedikit menampilkan profil tentang kereta api di video. Inilah sebuah perjalanan kereta api. Kehidupan tanpa perjalanan tak akan bisa menghidupkan momen. Karena setiap momen membawa pengalamannya sendiri. Perjalanan bukan hanya sampai tujuan, tapi bagaimana perjalanan akan selalu membawa kekuatan. Perjalanan akan selalu mengantarkan kebaikan untuk lainnya, seiring dengan kehidupan yang terus berdenyut. Dan untuk setiap perubahan-perubahan yang terus bergerak cepat melampaui waktu. Kami terus bergerak maju, menggenggam masa depan dengan akhlak yang mulia. Terus menumbuhkan kompetensi dalam diri dengan optimal. Inilah yang kami lakukan untuk terus membangun negeri. Dan apa saja yang sudah kami lakukan untuk selalu terintegrasi dan bersinergi. Kami terus bergerak untuk selalu menjadi bagian dari setiap momen. Karena kami bukan sekedar mengantarkan, tapi kami selalu ingin berkontribusi untuk memberi arti lebih pada kehidupan yang terus mengalir. Kami adalah Insan Kereta Api Indonesia. Oke, buat teman-teman profil singkat tentang kereta api. Jadi kereta api itu terus berinovasi dan bertransformasi guna meningkatkan pelayanan kepada penumpang. Tidak hanya kereta api, tetapi juga ke semua KAI Group yang mengikuti semua anak perusahaan kereta api. Jadi teman-teman, di hari ini saya ingin sharing sedikit tentang ticketing system yang akan diterapkan oleh LRT Jabodebek. Jadi untuk kereta api sendiri sebenarnya sudah memiliki lebih dari 100 sistem informasi. Jadi aplikasi-aplikasi yang
membantu proses bisnis di kereta api. Namun yang salah satunya adalah tiketing system ini. Jadi dengan tiketing system ini diharapkan pelayanan kepada penumpang itu terus mempermudah penumpang dalam proses mendapatkan tiket. Jadi kereta api sendiri itu yang kita ketahui, sistem informasi berkaitan dengan tiketing atau e-ticketing itu jadi sebuah aplikasi ataupun informasi yang membantu baik sisi penumpang ataupun kereta api dalam manajemen penjualan tiket itu. Jadi teman-teman yang dulu mungkin ada yang pernah membeli tiket kesulitan, terus mendapatkan informasi kesulitan karena masih prosesnya manual. Jadi dengan sistem elektronik ini di sisi penumpang itu bisa dengan mudah mendapatkan tiket dan proses pembayaran, dan juga dengan mudahnya mendapatkan informasi seperti itu, teman-teman. Dan juga untuk di sisi perusahaan, akan dengan mudah mendapatkan pelaporan secara real time, terus dengan mudah melakukan pengontrolan kepada penumpang, dan data-data seluruh penumpang yang ada di kereta api pun akan terjaga. Jika dalam satu perjalanan itu semua nama-nama yang ada di manifest itu adalah nama-nama penumpang yang benar-benar terdaftar, tidak ada penumpang yang tidak ada namanya tetapi main di kereta api seperti itu, teman-teman. Nah, untuk LRT Jabodebek sendiri yang mungkin saya informasi ini dulu ya, LRT Jabodebek itu saat ini masih proses pembangunan. Untuk operasionalnya itu ditargetkan adalah di bulan Juli 2022. Jadi sekarang masih proses pembangunan baik di infrastruktur, salah satunya juga di sistem tiketingnya. Jadi sistem tiketing yang diterapkan oleh LRT Jabodebek nanti yaitu adalah sistem automated fare collection atau yang disingkat AFC. Jadi dengan AFC ini diharapkan penumpang itu dengan mudah dapat menggunakan transportasi LRT. Jadi dengan sistem AFC ini adalah sistem tiket terintegrasi, teman-teman. Jadi penumpang LRT itu bukan hanya penumpang yang menggunakan transportasi LRT, tetapi juga yang menggunakan transportasi antar moda lainnya seperti MRT, Transjakarta, dan KAI komuter yaitu KCI ya. Jadi dengan AFC ini penumpang itu dengan mudah dapat melakukan perjalanan dengan kereta api. Jadi tidak harus mempunyai tiket masing-masing intermodal ya. Saat naik KCI harus punya tiket KCI dan LRT punya tiket LRT, maupun akan kerepotan jika penumpang tersebut atau teman-teman yang nantinya akan menaiki LRT itu yang lebih dari 2 transportasi, seperti akan menaiki komuter lain, terus Transjakarta maupun MRT, itu akan kerepotan karena akan perlu mempunyai banyak tiket. Nah, dengan diharapkan AFC ini penumpang LRT itu sendiri tidak perlu kerepotan dengan membeli tiket, gitu, teman-teman. Berikut alur bisnis AFC. Di proses bisnis AFC ini adalah proses bisnis yang disebut dengan closed loop. Jadi penumpang itu aksesnya yang akan menggunakan transportasi LRT harus menggunakan masuk dan keluar melalui gate. Dari gate ini kartu yang dibawa oleh penumpang akan divalidasi.
Jika kartu yang di bawah itu tervalidasi, maka baru penumpang itu dapat masuk dan keluar dari LRT. Untuk desain AFC-nya sendiri yaitu secara garis besar mempunyai terbagi dari 3 bagian, yaitu adalah front office, back office, front end biasa disebut front end, back end, dan juga issuer atau mobile payment atau payment channel, seperti itu teman-teman. Jadi yang disebut dengan front end adalah perangkat-perangkat yang langsung digunakan oleh penumpang dalam bertransaksi untuk tiket tersebut. Jadi yaitu perangkat-perangkat yang nantinya ditempatkan di stasiun-stasiun. Jadi perangkat front end itu terdiri dari gate, terus POS, point of sale. Jadi yang ada di loket yang nantinya akan transaksi untuk penjualan kartu, dan juga TPM yaitu tiket vending machine, itu untuk penjualan tiket secara otomatis seperti ATM, anjungan tunai mandiri. Jadi penumpang itu bisa dengan mandiri melakukan penambahan saldo dengan TPM ini teman-teman. Terus di bagian selanjutnya yaitu back end. Back end itu server yang nanti memvalidasi semua data-data kartu dan juga yang nanti akan dikirimkan ke para bank dan para mobile channel, issuer, dan juga mobile atau payment channel ya. Jadi di data center ini semua data-data yang ada di transaksi itu nanti diproses di backend ini teman-teman. Dan juga bagian selanjutnya yaitu issuer dan payment channel, yaitu nantinya bank maupun payment channel yang nanti akan bekerja sama dengan LRT Jabodebek yang akan dimasukkan ke data agar bisa di server di aplikasi AFC sendiri agar bisa tervalidasi kartu-kartunya, seperti itu teman-teman. Ini akses gate. Nah, ini yang saya katakan tadi. Jadi diharapkan penumpang LRT nanti teman-teman itu tidak perlu lagi menggunakan cashless, uang cash. Jadi dengan LRT ini semua transaksi adalah transaksi digital. Dengan memiliki salah satu kartu yang nanti bekerja sama dengan LRT, yang akan bekerjasama dengan LRT itu yaitu W itu singkatannya ya, kartu uang elektronik atau e-money. Kalau untuk transportasi saat ini yang baru yang akan bekerja sama yaitu KCI, yaitu Komuter Indonesia, Komuter Indonesia, KAI, terus juga MRT dengan sebutan kartunya kartu jelajah. Terus e-money atau kue bank dari Bank BNI, BCA, Mandiri, Briji, dan juga kartu Jakarta. Selain dengan menggunakan kartu, jadi LRT ini AFC-nya akan juga menggunakan seperti QR, iris. Jadi selain menggunakan kartu, bisa juga menggunakan mobile phone. Jadi dengan link aja, kerjasama dengan link aja, Gojek dan OVO. Tiket yang sudah ada seperti QR yang sudah diterbitkan oleh link aja, Gojek maupun OVO itu bisa di-scan oleh gate sebagai akses gate atau tiket untuk penumpang yang akan menggunakan jasa LRT.
Jadi dengan sistem ini itu tadi teman-teman, jadi penumpang itu tidak harus menggunakan antri di loket terus membeli tiket dulu secara manual ya. Penumpang itu sudah bisa langsung memasuki gate jika sudah memiliki salah satu dari akses gate tersebut teman-teman. Itu. Izin teman-teman, mungkin untuk selanjutnya saya akan menayangkan sistem LRT, video tentang LRT baik berkaitan dengan LRT yang akan beroperasi sendiri maupun sistem tiketingnya sendiri. Silahkan Pak Edi, waktunya sekitar 12 menit lagi. Iya Pak. Selamat datang di LRT Jabodebek. LRT Jabodebek merupakan transportasi cepat dan nyaman. LRT Jabodebek melayani rute perjalanan yaitu Harjamukti, Duku Atas, dan Jatimulya. Duku Atas yang terdiri dari 18 stasiun. Saat ini Anda berada di stasiun Harjamukti. Untuk menuju stasiun, Anda dapat menggunakan Skybridge yang mudah diakses bagi pengguna maupun penyandang disabilitas. Sebelum melakukan perjalanan dengan kereta LRT Jabodebek, pastikan Anda telah memiliki tiket. Tiket dapat berupa kartu uang elektronik atau tiket harian yang dapat dibeli di loket maupun vending machine. Pembayaran dapat dilakukan menggunakan kartu debit atau kredit maupun kartu uang elektronik dari bank. Setelah mendapatkan tiket, Anda dapat langsung menggunakan jasa LRT Jabodebek dan dapat menikmati berbagai fasilitas stasiun seperti musola, toilet, dan ruang menyusui, serta fasilitas lain yang dapat dipergunakan oleh pengguna jasa LRT Jabodebek. Sesaat lagi kereta akan segera tiba. Silahkan menunggu di tempat yang telah ditentukan. Kereta Anda telah tiba. Kami informasikan bahwa dalam tiap kereta LRT terdapat area prioritas bagi ibu hamil, balita, lansia, dan penyandang disabilitas. Selamat datang di kereta LRT Jabodebek. Kereta ini melayani perjalanan dari Stasiun Harjamukti menuju Stasiun Duku Atas. Perjalanan diperkirakan akan menempuh jarak sekitar 25 km dengan kecepatan 60 km per jam selama kurang lebih 37 menit. Kepada penumpang yang akan menuju ke arah Bekasi, silakan turun di stasiun Transit Cawang untuk berpindah kereta menuju stasiun Jatimulya. Anda telah sampai di stasiun Transit Cawang. Bagi penumpang yang akan turun, periksa kembali barang bawaan Anda. Dahulukan penumpang turun dan hati-hati ketika melangkah. Kereta akan melanjutkan perjalanan menuju stasiun Duku Atas. Sebentar lagi, LRT akan memasuki tujuan akhir stasiun Duku Atas.
Bagi Anda yang ingin melanjutkan perjalanan dari stasiun Duku Atas, Anda bisa dengan leluasa memilih beberapa moda transport yang berada di sekitar stasiun ini, seperti KRL, MRT, stasiun bandara, dan Transjakarta. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai bertemu di perjalanan berikutnya bersama LRT Jabodebek. Ya, itulah tadi teman-teman tentang LRT Jabodebek yang nantinya akan beroperasi di bulan Juli tahun 2022, yang mana stasiunnya itu ya adalah stasiun-stasiun terintegrasi. Jadi diharapkan penumpang LRT itu bukan hanya penumpang yang menggunakan transportasi LRT, tetapi juga transportasi antar moda lainnya, gitu teman-teman. Jadi izin Pak Leon, saya ada sedikit games untuk teman-teman. Jadi saya akan ambil 3 teratas. Jadi gamesnya tidak susah, yaitu tentang materi yang telah saya sampaikan tadi. Ya teman-teman tinggal buka akses linknya aja ya. Linknya saya kirim via chat. Dari mahasiswa silakan berpartisipasi, ada di chat ya. Ya, itu teman-teman linknya sudah saya kirim di chat. Sudah 32, 33. Ini apakah sudah ada selesai join? Bagaimana adik-adik? Sudah join semua? Oke, masih ada. Izin Pak Leon, ini Ya. masih kita tunggu atau bisa di start? Oh masih ya. Silakan aja 1 atau 2 menit lagi. Oke, siap. Kita sampai 9.50 kita.
Oh iya, siapa? Kayaknya udah masuk semua ini, Pak Edi. Iya saya. Ya. Oke. Yang ini. Oke teman-teman.
Edi. Ya, coba. Jadi yang pertama siapa? Alif ya. Yang kedua, pertama Alif, yang kedua Rianda, yang ketiga. Ya Pak. Oke. Bisa disebutin nomor HP-nya? Siapa tadi, Pak Alif ya? Ya Pak. Alif berapa? 0895. Ya. Oke. Yang kedua tadi siapa ya? Rianda Pratama. Ya. Rianda. Salah. 08 13 77 80 1447. Yang tiga tadi. Indah Husnul Khotimah. 0823 9282 3072. Nanti rekan-rekan ini saya isi pulsanya ke nomor ini ya. Oke. Ya. Terima kasih. Selamat ya kepada Alif, Aji Bayu, kemudian Rianda Pratama dan juga Indah Husnul Khotimah. Adik-adik sekalian tadi sudah mendapatkan materi dari Pak Edi ya, sangat berharga sekali. Saat ini PT Kereta Api sudah berbenah diri menuju era digital ya, bahkan tadi sudah kita lihat pembangunannya juga sudah maju, apalagi sudah dilengkapi dengan berbagai sistem informasi ya. Kebetulan juga ada terkait dengan fintech tadi ya, itu juga masuk ke bidang riset saya akhir-akhir ini ya. Jadi silahkan adik-adik semua yang ada di room 1 untuk menyerap apa yang bisa kalian angkat untuk menjadi laporan tugas KKL nanti. Kemudian juga untuk yang tadi memenangkan games Alif Aji Bayu, Rianda Pratama serta Indah Husnul Khotimah bisa menghubungi Bapak atau Ibu Eka atau Pak Suyanto ya beserta nama dan NIM. Kemudian jangan lupa nanti waktu pelaporannya itu sekitar hari Sabtu nanti ya, di bawah jam 12 untuk tiga nama tadi ya. Apa ada pertanyaan buat adik-adik yang lain? Pak, tadi yang lapornya kemana Pak? Boleh ke saya, boleh ke Bu Eka atau Pak Suyanto. Paling lambat hari Sabtu di bawah jam 12. Baik Pak. Oke. Buat adik-adik yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan untuk Pak Edi? Ini kesempatan berharga ya, ini memotivasi kalian bahwa lulusan kita, kakak tingkat kamu itu bisa berhasil di luar sana. Jadi siapa tahu ke depan kamu juga bisa ikut seperti ini. Kalau tidak ada, ini waktu kita sudah 9:49, artinya sesi 1 sudah mendekati ujungnya ya. Kita akan siap-siap untuk masuk pada pembicaraan sesi kedua. Kepada Pak Edi, saya ucapkan terima kasih sudah mau berbagi dengan adik-adik kita. Sukses selalu Pak Edi. Ya Pak, terima kasih Pak. Kalau ke depan ada undangan lagi, mohon diterima. Begitu juga kalau ada teman-teman alumni yang sudah berhasil, boleh diinfokan kepada kami untuk sharing session pada periode selanjutnya. Siap Pak. Baik. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi kedua ya. Sesi kedua, bagaimana Pak Dian Pranata? Apa sudah ada? Halo Pak Dian. Halo Bapak. Sudah Selamat ada, siang Dian? Bapak. Oke, sudah ada ya. Rekan-rekan mahasiswa. Sebentar Pak, saya coba. Iya Pak. Oke, untuk yang kedua itu kita ada Pak Dian Pranata dari Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan Kemenq ya. Beliau merupakan alumni Universitas
dari Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Teknik Informatika. Kepada Pak Dian dipersilakan. Silakan share materinya Pak Dian. Baik Pak. Izin Bapak dan rekan-rekan mahasiswa, apakah Pak sudah muncul yang saya tampilkan? Masih ongoing. Ongoing. Baik Pak, apa sudah muncul Pak? Kalau di saya belum muncul. Nggak tahu di Muncul ya, Pak? adik-adik bagaimana? Belum juga Pak. Belum juga Pak. Belum Pak. Belum juga Pak. Belum Pak. Sudah muncul ya? Iya Pak, sudah muncul. Sudah muncul ya Pak? Iya, sudah muncul. Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak Ibu dosen, Dosen Dharma. Selamat pagi Pak Edi, materi sebelumnya. Dalam kesempatan ini saya dan Pranata akan mencoba sharing session industri terkait pengelolaan IT di Kementerian Keuangan. Mohon maaf mungkin jaringan saya sedikit terganggu karena saya sedang posisi lagi mudik di Ogan Hilir, tepatnya di Desa Sri Bandung. Saya kebetulan tidak membawa laptop pribadi, jadi saya meminjam laptop teman yang ada di sini, sehingga mungkin agak sedikit berbeda dengan laptop yang saya gunakan. Tapi semoga nanti yang saya paparkan tetap berjalan normal, dan apabila nanti di tengah jalan ada suara saya tidak jelas, mohon untuk dapat diinformasikan Bapak Ibu. Terima kasih. Saya mulai. Saya sini akan menjelaskan bagaimana sharing session industri Pusat Sistem Informasi Teknologi Keuangan pada hari ini Selasa 25 Mei 2021. Maaf, ini tulis. Pertama, perkenalan terlebih dahulu. Baik, saat saya sudah muncul di sini, bahwasanya saya merupakan lahir di Desa Sri Bandung 18 September 1993, di mana saya kuliah di Universitas Winadharma, lulus pada tahun 2017, dan setelah lulus 2017 saya langsung bekerja sebagai pertama tenaga kontrak di Kemendikbud pada tahun 2017. Dapat dilihat di sebelah kanan saya, itu adalah riwayat pekerjaan saya, di mana dimulai dari 2011 yang pernah menjadi sebagai tutor TIK atau mengajar kursus, 2015 sebagai guru SMK di Indra Satan, terus mengajar kursus kembali sebagai tutor TIK di Universitas Komputer, dan 2017 saya bekerja sebagai tim teknis di KPU Kabupaten Ogan Ilir. Dan 2017 ketika saya lulus pada bulan Maret 2017, saya ingat sekali pada hari Kamis, ada gangguan sedikit ya dari putus ini. Pak Rian masih connect, Pak Rian?
Pak Dian ya, Dian Pranata. Tampaknya Pak Dian ini ada gangguan ya. Saya coba ini saya coba bantu beliau untuk share materinya sedikit ya. Ini ada transformasi digital yang di inisiatif RDGK tahun 2020 ya. Ada perbaikan-perbaikan yang fokus pada masyarakat dan stakeholder, terutama citizen centric. Kemudian ada efisiensi proses bisnis dan operasional, peningkatan kualitas layanan melalui digitalisasi, data driven organization untuk perbaikan kualitas pengambilan kebijakan, kemudian mendorong budaya kerja yang kolaboratif dan terdigitalisasi ya. Juga meningkatkan kolaborasi dengan KL dan stakeholder lainnya. Nah, di sini dari 15 intervention system yang ada di Kemenq, terutama di bagian Pak Dian ini ada 14 yang sangat terkait dengan TIK ya. Nah, ini kita perhatikan ya, mulai dari core tax system, joint program optimization, kemudian unified revenue, ada sintetis anggaran ya, pengelolaan aset negara, juga data transaksi, integrasi proses bisnis, dana pensiun ya, Kemenq, organisasi dan SDM, modern e-learning, layanan digital Kemenq ya, satu data SPLK, meeting hukum dan semuanya. Jadi hampir seluruh aktivitas Kemenq ini sudah berbasiskan IT. Bahkan mereka juga sudah punya e-learning. Jadi e-learning itu bukan hanya kita di kampus ya, tapi di perusahaan-perusahaan itu seperti itu ya. Jadi jangan kamu kalau ada tugas e-learning itu diabaikan, nggak bisa. Kalau halo Pak Leon. Oke, ya bagaimana? Lagi Pak Dian. Oke, silakan lanjut Pak Dian. Silakan dilanjut Pak Dian. Halo Pak Dian, bisa dimonitor? Halo, suara saya terdengar Pak? Udah, sekarang sudah terdengar lagi. Boleh dilanjut Pak? Halo Pak Dian. Halo Pak, suara saya terdengar Pak? Terdengar. Silakan dilanjut.
Baik Pak, Pak boleh dibantu share screen-nya Pak? Nampaknya jaringan saya kurang stabil Pak. Oke. Boleh Pak. Nah ini ya, tadi sudah sampai di sini. Nah, sekarang masuk ke implementasi transformasi digital Kemenkeu. Baik Pak, terima kasih Pak atas telah dibantu. Baik Pak, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis sedikit, terjadi gangguan sedikit. Dapat saya jelaskan bahwasanya di sini Kementerian Keuangan telah mengimplementasikan transformasi digital Kemenkeu, di mana kami yang awalnya berdasarkan seperti yang dapat dilihat di samping, bahwasanya yang awalnya menggunakan formulir kertas hingga berubah jadi e-form dan sekarang menjadi digitalisasi semua berbasiskan desktop, berbasiskan IT, yaitu Align dan Seamless pada tahun 2019. Di mana juga di dalam digital transformasi kami selalu menekankan namanya digital capabilities, yang dimana kami akan selalu mengadakan seperti yang telah dilaksanakan, kami melakukan coaching terkait digital leadership, karena seperti yang kita ketahui bahwasanya terkadang kita percuma kalau seandainya pegawai yang peka dengan digital, tetapi pimpinan tidak peka dengan digital seperti itu. Maka kami di Kementerian Keuangan selalu mengembangkan namanya digital leadership seperti itu. Terus selanjutnya juga seperti yang kita tahu bahwasanya Kementerian Keuangan juga memberikan pelatihan terhadap teknologi informasi, karena dapat kita ketahui bahwasanya untuk dapat mengembangkan teknologi informasi itu tentunya seluruh pegawai harus bisa atau harus melek dengan teknologi informasi, sehingga kita dapat memberikan pelayanan terbaik, memberikan informasi terbaik untuk para pengguna di Kementerian Keuangan. Seperti itu. Dapat dilihat di samping bahwasanya kami untuk memudahkan pengelolaan pegawai dan sebagainya, kami sudah menggunakan presensi online baik mobile dan web. Ada juga Nadine, naskah dinas elektronik, layanan dan aduan, baik kalau seandainya terdapat gangguan layanan TIK atau aduan mengenai seperti kasus korupsi dan sebagainya. Dan juga kami ada task management, di mana task management di sini adalah tugas-tugas yang harus kami laksanakan, jadi agenda dan sebagainya itu sudah berbasiskan digital seperti itu. Dapat dilihat di samping bahwasanya Kementerian Keuangan sudah sudah menerapkan email Kemenkeu. Jadi email kedinasan yang resmi digunakan oleh Kementerian Keuangan adalah email Kemenkeu. Dan selanjutnya kami juga ada virtual meeting, ada Kemenkeu Drive. Jadi kami tidak lagi menggunakan Drive seperti Google yang seperti itu. Dan kami juga menggunakan kolaborasi atau Bitrix. Nanti ada dapat lihat bahwasanya kami berkolaborasi pekerjaan, mengolah data, mengumpulkan data atau berdiskusi sebagainya itu di dalam sebuah wadah yang telah disiapkan oleh Kementerian Keuangan. Dan dapat dilihat di sini ada core aplikasi seperti Sakti, Jesa, DJP, SPAN, ada MPNG2, ada Siman, dan ada Kemenkeu Learning Center, di mana kami juga artinya walaupun sudah berstatus sebagai pegawai Kementerian Keuangan, kami juga tetap belajar secara e-learning tentang keuangan negara. Walaupun jurusan IT juga kita harus dapat memahami core bisnis dari kementerian, yaitu tentang keuangan. Boleh di next Pak? Oke. Baik, saya jelaskan di sini Pusintek sebagai unit TIK pusat di Kementerian Keuangan. Bahwasanya Pusintek ditempatkan sebagai unit TIK pusat di Kementerian Keuangan, yang mana kami mempunyai data center dan data recovery center, yang dimana kami mengelola server, mengelola aplikasi secara tersendiri, tidak menggunakan pihak ketiga. Artinya sebagai unit TIK di Kementerian Keuangan, kami mengelola lebih kurang ada 220 aplikasi dan lebih kurang ada sekitar 200 rak server yang kami kelola di Kementerian Keuangan, yang digunakan oleh mungkin rekan-rekan semua sudah tahu bahwasanya Kementerian Keuangan ada nama unit salah satu seperti DJP, Bea Cukai,
terus DJPB, Perbendaharaan Negara, dan sebagainya. Boleh di next, Pak. Baik, dapat dilihat di sini. Jika rekan-rekan semua lihat bahwasanya di sini ada core system layer, di mana di situ dituliskan bahwasanya ada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan sebagainya. Di situ adalah unit eselon 1 Kementerian Keuangan yang di bawah naungan Kementerian Keuangan. Dan berwarna biru adalah naungan yang dikelola oleh Pusintek. Dapat lihat sini yang berwarna orange tersebut adalah eselon 1 dan yang biru adalah Pusintek. Jadi kami adalah memadahi salah satunya itu security service, integrasi service, data service, common system service, network services, dan platform sebagainya. Jadi, unit eselon 1 hanya mengembangkan aplikasi core-nya saja, seperti DJP, Direktorat Jenderal Pajak, mereka membuat aplikasi yang namanya SPT, misalnya laporan pajak. SPT tersebut dibangun oleh Direktorat Jenderal Pajak, namun secara sistem hosting, secara sistem pengelolaan jaringannya, pengelolaan security-nya juga itu dikelola oleh Pusintek. Jadi mereka hanya mengurusi core aplikasinya saja, core sistem layernya saja. Yang yang lainnya itu dikelola oleh Pusintek seperti itu. Oke, next, Pak. Baik, berikut struktur organisasi di Pusintek, di mana kantor pusat kami memiliki 7 bidang. Ada bidang TU, ada bidang aplikasi, ada bidang Jarkomdat. Ya, bidang Jarkomdat ini adalah bidang jaringan komunikasi data, bidang PKLTIK, bidang pengembangan kebijakan layanan TIK, ada bidang IEPD, infrastruktur data, dan ada bidang basis data dan bidang keamanan informasi. Dan kami juga memiliki KPTIK BMN, Medan, Semarang, Surabaya, Denpasar, dan Makassar. Dan kami juga mempunyai kantor pengelola pemulihan data. Jadi atau disebut dengan yang sering disebut dengan data recovery center DRC kami. Jadi apabila data di data center kami bermasalah, maka kami ada punya backup di DRC seperti itu. Boleh di next, Pak. Baik. Berikut sedikit data analis yang saya sampaikan. Bahwasanya di Pusintek sendiri ada 278 pegawai Pusintek yang merupakan semua ASN. Terdiri pegawai tersebut ada sekitar 68 programmer, ada 70 pengelola jaringan, dan sisanya ada yang dari pengelolaan tentang keamanan informasi dan sebagainya. Jadi kami di sini 100% dikelola oleh pegawai Kementerian Keuangan, tidak ada dikelola oleh pegawai pihak ketiga atau tenaga kontrak seperti itu. Hal ini untuk mendukung bahwasanya data akan terjaga dengan baik dan data dapat terjaga kerahasiaannya karena dikelola 100% oleh pegawai Kementerian Keuangan. Seperti itu. Dan kami memiliki pola kerja, di sini ada 24 jam per 7. Maksudnya kami bekerja tanpa henti, jadi kami ada jadwal shift. Jadwal shift di sini dari jam 8 pagi sampai dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi, nanti ada disambung lagi jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Itu ada 2 pola shift. Jadi di sini bertugas untuk menjaga layanan data center atau menjaga seluruh aplikasi Kementerian Keuangan, baik jantungan juga dan keamanan juga. Jadi secara bergantian dijaga terus-menerus selama 24 jam per 7 tanpa henti. Di sini kami melayani pegawai Kementerian Keuangan ada sekitar 92.367 pegawai Kementerian Keuangan, ada 228 aplikasi, 87 bank fintech, dan ada 12 unit Kementerian Keuangan yang kami layani, dan ada 64 kementerian lembaga yang kami berikan layanan IT di Kementerian Keuangan. Boleh di next, Pak. Baik. Berikut layanan TIK yang kami berikan atau layanan TIK Pusintek seperti yang dapat rekan-rekan lihat semua di samping sebelah kiri dari nomor 1 sampai nomor 16. Dimulai dari layanan hosting, layanan server development, layanan akses fisik data center seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya kami mengelola data center sendiri. Data center kami yang kami kelola saat ini sekitar tiernya kalau hitungannya tier 3, namun sekarang kami sedang menuju tier 4. Artinya downtime kami itu hanya 30 menit dalam 1 tahun seperti itu.
Selanjutnya kami juga melayani tentang layanan data Kementerian Keuangan, ada layanan email, ada juga uji kerentanan di sini. Jadi setiap sistem yang akan login, masalah sistem yang akan hosting di Kementerian Keuangan atau yang akan tayang atau production itu harus melalui uji kelayakan sistem. Dan kami juga sering ada menerima permintaan dari kementerian lain untuk meminta layanan uji kelayakan sistem seperti itu. Dan saya dapat dilihat juga, saya jelaskan sedikit di layanan 15 bahwasanya layanan penggunaan sertifikat elektronik, di mana Kementerian Keuangan juga sudah 100% tidak menggunakan kertas, semua menggunakan naskah dinas elektronik. Dan artinya juga sudah menggunakan tanda tangan digital yang sudah bekerja sama dengan BSSN, Badan Cyber Sandi Negara, dan juga BPPT seperti itu. Balik ke next, Pak. Baik, berikut life cycle management trend atau pengembangan sistem di Kementerian Keuangan, di mana kami selalu mengembangkan sistem atau aplikasi itu tidak boleh satu platform saja yang hanya digunakan, tapi harus multi platform. Artinya ketika kami membuat aplikasi yang bisa digunakan menggunakan desktop, PC atau laptop, harus juga bisa digunakan oleh secara mobile. Dan juga secara penyimpanannya selalu menggunakan cloud service, user centric, dan selalu mengedepankan yaitu pengembangan berkelanjutan. Dan juga continuous feedback, dan kami juga selalu meminta feedback dari pengguna, dan juga selalu dikembangkan oleh tim development yang sudah memikirkan untuk 1-5 tahun ke depan seperti itu. Next, Pak. Ya, berikut salah satu pengembangan sistem di Kementerian Keuangan, di mana kami menggunakan setiap programmer, saya bilang tadi bahwasanya kita mempunyai programmer sekitar 65 orang. 65 orang tersebut dibagi-bagi menjadi tim 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, lebih kurang seperti itu. Dan setiap orang nanti akan mendapatkan sebuah project, atau di sini dapat lihat ada produk backlog, dan nanti setiap orang akan mendapat dalam produk tersebut akan mendapat sprint. Dia akan mendapat apa saja tugasnya seperti itu. Setelah dia dapat sprintnya, dia kerjakan, ada tasnya apa saja yang harus dikerjakan. Di dalam 2-4 minggu itu dilakukan sprint, dan kita juga ada namanya di review dalam sekitar 1 atau 2 minggu. Setelah di review oke, maka kita baru masuk ke dalam rilis seperti itu. Boleh di next, Pak. Baik, di sini sistem arsitektur yang kami gunakan sama. Di sini kami menggunakan Kemenq Service Bus. Mungkin kalau rekan-rekan semua mengenal, ada ESB, itu hampir mirip di sini. Jadi di Kementerian Keuangan, misalnya kita ada aplikasi A, B, C, dan D yang mempunyai database masing-masing. Misalnya aplikasi A terkait kepegawaian, aplikasi B tentang keuangan. Untuk menginput atau mengambil data tersebut, kita langsung saja menggunakan EBI dari data kepegawaian seperti itu. Jadi tidak perlu lagi keuangan membuat data tersendiri, langsung terhubung masing-masing. Jadi apabila programmer seperti yang saya bilang tadi di Kementerian Keuangan itu tim antar tim itu tidak perlu mengembangkan sendiri-sendiri. Cukup misalnya yang dibutuhkan dari aplikasi apa, tinggal kita ambil saja seperti itu, misinya, busnya. Boleh lanjut, Pak? Baik, seperti yang saya jelaskan juga tadi bahwasanya ada naskah dinas elektronik. Naskah dinas elektronik tersebut termasuk ke dalam Kemenq. Kementerian Keuangan, ibaratnya kami mempunyai namanya One Day with Kemenq. Jadi semua kegiatan dari pagi sampai malam itu menggunakan aplikasi Kemenq untuk kepegawaian sebagainya. Pegawai Kemenq menggunakan ini. Dimulai dari jam 7 pagi, seperti pertama modul kehadiran, absensi. Setelah absensi menggunakan naskah dinas elektronik untuk pengelolaan naskah dinas, membuat surat, naskah dinas dan sebagainya, membuat laporan pajak, membuat naskah dan sebagainya. Lanjut nanti untuk Zoom meeting dan sebagainya juga bisa. Di jam 10 nanti di sini kami mempunyai namanya Kemenq Dropbox. Di sini juga ada Google Drive
aplikasi kalau seandainya cadangan dari kita menggunakan Kemenq Drive. Lanjut lagi ke jam 1, di situ ada modul Nadine, ada email Kemenq, ada pengelolaan rapat dan sebagainya. Jadi modul pengelolaan rapat nanti di next slide akan saya jelaskan bahwasanya kami menggunakan Kemenq. Jadi apabila ada undangan rapat maka akan mendapat notifikasi bahwasanya ada undangan rapat seperti itu. Dan di jam 5 sore, di sini ada pengelolaan proyek, ada juga modul agenda pegawai, naskah dinas elektronik. Jadi di sini modul pengelolaan proyek artinya setelah sore kami diwajibkan untuk mengisi namanya My Task. My Task ini adalah semacam apa saja yang kami kerjakan atau logbook yang kami kerjakan pada hari itu dan kami laporkan seperti itu, hasilnya seperti apa. Dan apabila dilewat dari jam 5, kami ada namanya overtime. Overtime di sini artinya ketika kita telah lewat dari jam 5, kita bisa melakukan lembur. Di sini ada modul pengelolaan lembur, ada juga pengelolaan Nadine, naskah dinas elektronik, ada juga pengelolaan proyek. Jadi dilaporkan ketika kita lembur, maka kita akan dilakukan yang namanya klaim lembur seperti itu. Namun juga harus ada laporan proyek yang kita lakukan seperti itu. Dan apabila jam 11 malam, maka disitulah sistem Kemenq akan bekerja merekap atau proses take home pay dari masing-masing pegawai dan modul layanan kesehatan. Apabila tidak sehat, maka dari Kemenq juga akan dilaporkan bahwasanya kita tidak sehat seperti itu. Maka esok harinya kita ketika absen bisa melaporkan bahwasanya kita tidak sehat pada untuk melakukan kegiatan esok harinya. Boleh di next, Pak. Baik. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya di sini ada Kemenq Service Bus Arsitektur. Di sini ada API portal, ada API gateway, ada common, ada core. Seperti yang saya bilang tadi, ada core-nya di sini naskah dinas, ada agenda, rapat dan cuti, ada profil pegawai, ada role, ada notifikasi dan organisasi. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwasanya profil pegawai di sini itu tidak masuk. Ini bisa saja di sini Kemenq kita bisa mengambil misalnya profil pegawai dari SDM seperti itu. Jadi keterkaitan satu aplikasi dengan aplikasi lainnya tidak lagi seperti itu. Namun dulunya setiap keuangan mempunyai database kepegawaian tersendiri dan sebagainya juga mempunyai tersendiri-sendiri. Dan sekarang Kementerian Keuangan akan bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara, terus Dukcapil, dan nantinya masyarakat yang akan mengakses layanan Kementerian Keuangan cukup menggunakan NIK atau NPWP seperti itu. Dan Kemenq Service Bus ini juga telah digunakan sudah banyak seperti Kemenq, Mobile Kemenq, Smart DJKN, eFrame, merupakan aplikasi-aplikasi di Kementerian Keuangan. Boleh di next, Pak. Baik, berikut overview Kemenq. Mungkin nanti rekan-rekan kalau seandainya ada yang mau mencoba, di sini ada demonya, demo.kemenq.go.id, di mana kami juga sudah menggunakan single sign-on Kemenq ID. Jadi satu ID untuk seluruh aplikasi di Kementerian Keuangan seperti itu. Integrasinya di sini dapat lihat ada API Gateway, ada Event Service Bus, event busnya, dan ada juga otomasi proses bisnis. Seperti yang lihat di samping kiri ada scope-nya, naskah dinas, agenda, ada rapat, ada ruang rapat, cuti, limpahan wewenang, rencana kegiatan unit, semuanya sudah menggunakan aplikasi atau aplikasi mobile, jadi bisa dilakukan di mana saja. Boleh next, Pak. Berikut kalau gambaran arsitekturnya dapat dilihat di sini ada front end-nya, ada back end-nya. Jadi front end-nya nanti, maksudnya front end yang sudah ada itu ada front end yang secara desktop-nya ada, web-nya ada, dan juga secara mobile-nya. Dan API Gateway-nya dapat dilihat sini. Kita tulis di sini ada common services juga. Jadi common services-nya ada core microservices dan ada common microservices-nya. Ada profil, ada role, ada notifikasi, ada Nadine seperti yang digambar sebelumnya. Dimana di sini artinya antara mobile dan front end demonya ini semua menjadi satu kesatuan. Ada di
Di sini ada Nadine, ruang rapat, pelimpahan wewenang, cuti dan sebagainya, yang dimana semuanya tergabung dalam Kemenkeu seperti itu. Yang mana ini baru dikembangkan sekitar tahun 2017 yang lalu ketika kami masuk di Kementerian Keuangan, karena pada saat itu Kementerian Keuangan sedang banyak-banyaknya menerima lulusan IT maksudnya di tahun 2017 seperti itu. Ada sekitar 65 orang dan langsung ditempatkan di Pustintek. Jadi kami langsung mendapat proyek untuk mengembangkan Kemenkeu ini. Boleh di next, Pak? Ya, berikut gambaran Office Automation Kementerian Keuangan dapat dilihat di samping. Di sini ada collaboration, ada kepegawaian, ada lainnya. Ada Nadine, ada MyTask, ada email, ada Kemenkeu Drive, dan dashboard yang terhubung ke aplikasi-aplikasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan seperti HRIS, kepegawaian, agenda, email, Kemenkeu Drive, absensi dan tugas, naskah dinas elektronik. Jadi Ibu Menteri Keuangan pernah berpesan, Ibu seringkali bingung banyak sekali aplikasi yang harus digunakan, sehingga kami membuat dashboard atau membuat penggabungan aplikasi-aplikasi Kementerian Keuangan menjadi satu, sehingga nanti cukup membuka satu aplikasi yaitu Office Automation Kementerian Keuangan atau Kemenkeu, dan semuanya dapat terhubung di sini seperti itu. Boleh next, Pak? Ini naskah dinas elektronik. Naskah elektronik di sini dapat dilihat bahwasanya seluruh surat menyurat, berkas dan sebagainya disposisi dari atasan. Mungkin kita tahu bahwasanya mungkin di kampus juga ada disposisi atau misalnya arahan dari Bu Rektor sebagainya, Bu dosen sebagainya. Jadi kami di Kementerian Keuangan tidak ada lagi yang menggunakan kertas, tidak ada lagi yang menggunakan kurir untuk mengantarkan surat sebagainya, dan juga artinya surat secara real time akan sampai ke daerah-daerah di Indonesia. Yang awalnya mungkin ke Papua membutuhkan waktu 1-3 hari, dengan menggunakan naskah dinas elektronik ini, maka secara real time keputusan dari Bu Menteri juga akan sampai secara langsung ke daerah-daerah di pelosok Indonesia seperti itu. Dan di samping di sebelah kiri juga ada email, ada Kemenkeu Drive, ada info pegawai, ada kesehatan, ada cuti, ada izin luar negeri. Jadi semuanya kepegawaian atau keperluan dari pegawai itu sudah terhubung atau termasuk semua ke dalam Office Automation Kementerian Keuangan. Boleh di next, Pak? Ya, ini adalah gambaran Kemenkeu Mobile, dapat dilihat di sini. Untuk absensi, kami semua sudah menggunakan absensi mobile, yang dimana absensi mobile di sini yang kami maksud adalah pegawai Kementerian Keuangan akan menggunakan radius. Misalnya dia bekerja di Jakarta, artinya ketika dia absennya tidak di Jakarta atau jauh dari lokasi kantor, maka itu akan terdeteksi. Atau lagi misalnya menggunakan fake GPS atau seperti itu. Namun untuk naskah dinas elektronik di mobile itu hanya dapat baru mereview dan menerima disposisi dan menandatangani naskah dinas elektronik seperti itu. Yang berfungsi atasan apabila sedang di luar kantor atau tidak masuk, nanti langsung dapat notifikasi bahwasanya ada surat masuk seperti itu. Jadi tidak harus di kantor gitu. Dan kami juga sekarang sudah menerapkan namanya flexible working space, yang dimana kami bisa bekerja di mana saja asalkan mendapat izin dari atasan seperti itu, di Bali dan sebagainya. Yang penting kami harus mendapat izin terlebih dahulu karena semuanya sudah menggunakan sudah berbasis digital seperti itu. Boleh next, Pak? Baik. Berikut teknologi yang digunakan, namun ada juga yang belum termasuk. Apakah adik-adik rekan-rekan di sini ada yang familiar dengan teknologi yang ada di sini? Iya, Windows. Iya. Ada beberapa yang sudah ya, seperti ada mungkin kalau kita di kampus kalau nggak salah sudah kayak SQL server sudah ya? Ya sudah. BigQuery, Postgres, CSS, HTML, ya, Swift, Android, Microsoft Net, OS, server ya. Mungkin nanti nampaknya kalau seandainya dari CPNS saya harapkan banyak adik-adik dari Bina Dharma untuk menyusul saya sini ya Pak ya. Amin. Selanjutnya ada desainnya, desain tampilan ketika pembuatan website, pembuatan aplikasi di Kementerian Keuangan. Kami tidak memperbolehkan atau kami membuat aturan supaya enak, supaya dilihat dan supaya terstruktur dengan baik. Jadi desainnya itu dibuat sama. Aplikasi name-nya apa,
Ada di sini ada menu-menunya, ada kontennya juga di samping. Jadi semua aplikasi di Kementerian Keuangan seragam bentuknya, juga tampilannya seperti ini. Jadi orang-orang tidak akan bingung di mana letak menunya, di mana letak isi kontennya, di mana maksudnya ini aplikasi apa dan profil pegawainya di mana. Dan seperti yang saya bilang tadi bahwasanya seluruh aplikasi Kementerian Keuangan itu menggunakan satu Kemenq ID, single sign on seperti itu. Boleh di next, Pak. Baik. Ini tambahan tadi tool dan ekstensinya yang digunakan. Di sini juga kami membuat Kemenq Library, terus juga ada Microsoft Visual Studio dan sebagainya. Dan mungkin nanti adik-adik juga bisa mengembang atau bisa berkaca misalnya seperti teknologi-teknologi terbaru. Tentunya Kementerian Keuangan juga, bahwasanya Kementerian Keuangan itu ada keputusan Menteri Keuangan di mana kami membuat standar pengembangan aplikasi. Kalau adik-adik Google saja standar pengembangan aplikasi Kementerian Keuangan itu ada. Jadi di Kementerian Keuangan tidak boleh membuat aplikasi-aplikasi misalnya yang tidak standar atau misalnya menggunakan PHP berapa, kita ada standarnya, menggunakan database-nya apa juga seperti itu. Boleh di next, Pak. Ya. Di sini pengembangan aplikasi di Kementerian Keuangan dapat dilihat di sini ada Kemenq Cloud Platform seperti Google Cloud Platform juga halnya seperti itu. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal bahwasanya core aplikasi yang dikembangkan oleh masing-masing instansi atau unit eselon 1 seperti DJP membuat aplikasi pajak sebagainya, mereka melakukan coding, developer ada di sana dilakukan coding sebelah kiri yang telah disediakan oleh Kemenq Cloud Platform. Lalu nanti setelah mereka melakukan coding, nanti di build up atau dilakukan di build dalam repository terpadu. Jadi yang disediakan oleh Pusintek. Setelah pada repository terpadu, nanti dilakukan deploy. Setelah dilakukan deploy, nantinya aplikasi yang telah di deploy tersebut akan dilakukan testing. Dapat di sini dilakukan testing, uji kerentanan dan kelayakan aplikasinya. Apabila tidak lulus testing, maka dia akan kembali lagi ke tahap yaitu di tahap di repository terpadu, akan dilakukan perbaikan lagi, lalu naik secara bertahap lagi. Namun setelah dia lulus testing, biasanya kita kalau seandainya sudah pengembangan aplikasi ke dalam production atau hosting, seringkali kita ketika berubah kepada improvement yang berbeda, seringkali aplikasi tidak berjalan sebagainya. Nah, kami di Kementerian Keuangan, jadi ketika dari coding sampai hosting, itu tetap menggunakan environment yang sama. Jadi aplikasi yang dibuat atau yang di-coding sebagainya sampai ke tahap hosting itu akan tetap berjalan dengan baik. Jadi tidak perlu lagi ada pemindahan environment-nya seperti itu. Secara otomasi. Baik, selanjutnya network interconnection, di mana kami mengelola jaringan Kementerian Keuangan baik pajak, bea cukai seluruh daerah ada sekitar 1137. Artinya di sini kami hanya menyampaikan jaringan sampai ke kantor titik tersebut. Nah, dari kantor tersebut nanti ada staf IT-nya yang akan mengelola jaringan tersebut. Maksudnya bandwidth baik intranet dan internetnya akan dikelola oleh masing-masing unit di kantor tersebut. Boleh di next, Pak. Ya, ini gambaran singkat topologi intranet 2021 di Kementerian Keuangan. Jadi kami ada topologi internet, ada topologi intranet. Kalau internet mungkin biasa ya, karena itu juga bekerja sama dengan pihak ketiga selaku vendornya yaitu Telkom. Nah, di sini saya jelaskan bahwasanya kami ada topologi intranet. Mengapa Kementerian Keuangan ada intranet? Jadi ada aplikasi yang bersifatnya dapat diakses secara internet dan aplikasi yang dapat diakses secara intranet seperti itu. Dapat dilihat di sini bahwasanya ada terhubung ke data center dan data recovery center. Semua terhubung, dan di sini juga seluruh unit eselon 1 menggunakan jaringan intranet yang dikelola oleh Pusintek seperti itu. Ada dilihat di sini ada MPLS mobile dan sebagainya. Baik. Dan teknologi yang kami gunakan, mungkin adik-adik yang di Bina Dharma sudah sering mendengar, ada seperti yang kita tahu ada Mikrotik, ada namanya Cisco, ada juga brand yang sering digunakan ada Huawei, yang mana mungkin nanti kedepannya kalau nggak salah di Bina Dharma juga sudah ada sertifikasinya ya Pak ya. Kalau seandainya sudah sertifikasi, mungkin nanti itu menjadi nilai plus tersendiri nantinya ketika
penempatan di Kementerian Keuangan kalau seandainya diterima di Kementerian Keuangan, karena banyak sekali jujur juga saya waktu itu keterima di Kementerian Keuangan, ditempatkan di pusat juga karena ada sertifikasi dari Forsec, ada juga dari Cisco, ada Mikrotik, seperti itu yang mendukung penempatan saya di pusat, seperti itu. Boleh next Pak? Ya, berikut adalah sistem layanan data di Kementerian Keuangan, di mana seperti yang saya bilang tadi bahwasanya ada 12 unit, ada 12 unit salah satu di Kementerian Keuangan, pajak, dan JKN. Mungkin yang tidak asing di sini DJP ya, Direktorat Jenderal Pajak, DJPC, yang mana pengelola datanya, database tersebut adalah Pusintek. Dan Pusintek akan mengambil data-data tersebut, semisal ada unit bea cukai ingin meminta data dari pajak, maka mereka tidak perlu berinteraksi secara langsung, maka cukup mengambil data namanya sistem layanan data di Kementerian Keuangan (SLDK), nanti mereka cukup mengambil di situ. Dan kami juga sudah menyiapkan namanya analis database-nya, reportingnya juga, web service-nya juga, dan ini juga reporting ini disampaikan ke Ibu Menteri Keuangan, seperti yang kita tahu misalnya tentang laporan utang negara, laporan tentang misalnya berapa pajak masuk, berapa yang sudah laporan pajak sebagainya, dan itu tugas dari Pusintek untuk melaporkan ke Menteri Keuangan, seperti itu. Boleh di next Pak? Kalau nggak salah selesai Pak ya? Izin Pak, boleh back ke slide 4 Pak. Baik adik-adik semua, kalau seandainya nantinya ketika pembuatan laporan membutuhkan data dan sebagainya, di sini ada kontak WA saya. Nanti silakan menghubungi WA saya apabila saya tahu sendiri, mungkin setelah ini pasti ada dapat tugas pembuatan laporan. Jadi kalau seandainya ada data-data yang perlu dikonfirmasi dan sebagainya, mungkin nanti boleh dikonfirmasi ke saya. Dan sebenarnya juga saya tadi ingin menjelaskan tentang pengelolaan data center di Kementerian Keuangan. Seperti jelas tadi bahwasanya kami mengelola data center dan juga data recovery center, sekitar 228 aplikasi dan pengelolaan jaringan sebagainya. Dan saat ini juga kami sedang mengembangkan data center yang akan standarnya tier 4 yang hanya bisa downtime 30 menit dalam setahun. Dan artinya seluruh aplikasi di Kementerian Keuangan tidak ada hosting, maksudnya tidak ada dikelola di luar lingkup data center Kementerian Keuangan. Mungkin sekian dari saya Pak. Kalau adik-adik rekan-rekan semua ingin bertanya, kami persilakan. Terima kasih banyak Pak Dian atas pemaparannya ya. Jadi adik-adik sudah lihat sendiri, terutama tadi yang digarisbawahi sertifikasi. Jadi jangan tidak ikut ya. Itu kenapa kita wajibkan sampai 3 ya. Bahkan jika perlu kalau misalnya ada kita tawarkan 4 atau 5 diikuti semua. Karena tidak tahu dari sertifikasi yang mana nanti nilai jual kalian itu akan lebih bagus ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Izin bertanya Pak. Ya silakan disebutkan namanya, NIM-nya. Rianda Pratama Pak, 20142-053P. Ya. Silakan Rianda. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya Pak kepada Bapak Dian Pranata. Materinya sangat menarik Pak, dikarenakan dijelaskan dari seperti apa pengembangan DevOps-nya, ada data center, infrastruktur data centernya. Dan untuk yang ingin saya tanyakan Pak, mengenai tentang DRC-nya Pak. Untuk DRC-nya ini sudah menggunakan berapa DRC ya Pak ya untuk Kemenkeu, dan untuk penempatan DRC-nya ini gimana saja kalau saat ini yang sudah ada? Boleh ditambah lagi Pak pertanyaannya Pak? Atau hanya satu Pak? Sementara satu dulu ya. Ya kita share sama informasi yang lain ya. Kalau masih ada waktunya boleh nanti kita teruskan. Oke. Baik Pak. Terima kasih Pak. Baik. Masih ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada boleh sekiranya Pak Dian dijawab dulu ya, dari Rianda. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya panggilnya Mas aja, Mas Rianda ya. Baik. Tentang pengelolaan DRC Data Recovery Center, terus ini juga dikelola oleh pegawai Kementerian Keuangan
Data Recovery Center sini juga dibangun pada tahun 2015 karena pada saat itu Kementerian Keuangan sudah baru mulai menerapkan digital seperti itu. Dan untuk pengelolaan Data Recovery Center ini kita hanya baru satu. Namun satu tersebut juga seperti duplikat data center seperti itu, baik dari perangkat, kecepatan dan sebagainya. Kalau untuk lokasinya untuk Data Recovery Center itu dirahasiakan karena Data Recovery Center tersebut kalau seandainya terjadi masalah dengan data center itu secara sinkron data akan berpindah ke DRC seperti itu. Maka secara lokasi mungkin tidak bisa diberitahu, tapi secara sistemnya seperti ini. Misalnya kita mempunyai aplikasi pajak lapor SPT. Lapor SPT pajak ketika terjadi gangguan atau lain sebagainya, kita kan biasanya kalau trouble dan sebagainya seperti yang saya bilang tadi bahwasanya kami mempunyai standar downtime itu satu aplikasi atau sebagainya itu tidak boleh lebih dari 30 menit. Jadi ketika downtime sudah 5 menit tidak bisa ditangani, maka sistem akan kami lakukan switch over seperti itu ke DRC, maka aplikasi akan running di DRC. Namun sebelum proses running di DRC harus ada proses sinkron terlebih dahulu, bahwasanya data yang terdapat di data center itu akan sama dengan data yang ada di Data Recovery Center seperti itu. Nah, mungkin sekedar tambahan juga, mungkin adik-adik sini yang terkait keamanan informasi ya. Di sini juga mungkin kalau nggak salah di Bina Dharma ada Forsec seperti itu Pak ya, ada tentang cyber security-nya ya. Iya, seperti itu. Nah, sekarang ini juga kami banyak sekali konsultan-konsultan yang bekerjasama dengan Kemenq. Namun kami sekarang berusaha untuk merekrut ASN yang mempunyai sertifikasi seperti Forsec dan sebagainya. Seperti itu. Kami sedang mencari orang-orang atau tenaga IT yang khusus untuk menangani keamanan informasi seperti itu, karena Kementerian Keuangan sendiri dalam 1 tahun itu lebih kurang ada 1.340 serangan Pak seperti itu, baik dari Indonesia maupun dari luar. Nah, saya harapkan nanti ke depan adik-adik dari Bina Dharma dapat bergabung dengan saya di sini. Insya Allah ya. Oke. Juga ada peluang ya buat adik-adik. Oke, masih ada pertanyaan yang lain tidak? Kita masih punya waktu sedikit. Siapa tahu nanti ada hadiah loh dari Pak Suyanto atau Pak Alex ini ya. Oh, mau Pak hadiahnya Pak. Pak Ilman ini juga banyak stok hadiah loh adik-adik ya kalau bertanya. Pak Dian tuh banyak hadiahnya Pak. Pak Dian ini diam-diam mau itu Pak. Mau apa tuh? Nikahan kabarnya. Oh iya. Kalau menikah tidak diam-diam Pak, kawin aja. Oh gitu ya. Sebenarnya mau mampir ke Bina Dharma Pak, namun nampaknya besok baru mampirnya Pak. Oke, ditunggu. Oke, Pak Dian. Sharing. Ya, silakan Pak Lumang. Tadi kan ada beberapa materi yang di-share yang maksudnya apa yang dibutuhkan pihak industri ya. Tadi ada Node.js ya, PHP dan lain-lainnya. Nah, kemarin ya saat ini industri dia bukan butuh Anda pernah belajar apa, tapi Anda bisa apa ya, yang saat ini dibutuhkan orang supaya adik-adik kita baik di FI maupun TI Bina Dharma khususnya. Jadi ketika mau melamar di Kementerian Keuangan misalnya, ditanya tuh bukan Anda bisa apa, tapi Anda pernah belajar apa, Anda bisa apa, dibuktikan dengan bentuk sertifikasi. Nah, kira-kira apa sih tips yang bisa membuka mindset anak-anak Bina Dharma terutama TI maupun SI supaya tidak hanya digandung di TikTok saja atau di beberapa aplikasi sosial media lainnya. Sebenarnya sosial media bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Tapi kalau Palembang ini kan kampung yang siru, itulah yang diramikinya ya. Nah, kira-kira apa biar membawa mindset adik-adik? Baik Pak. Terima kasih Pak kesempatannya. Jadi saya jelaskan sedikit Pak, bahwasanya secara mungkin
saya yang mungkin ada yang Pak, mungkin kampus mungkin melakukan survei juga Pak ya. Di Kementerian Keuangan, setahu saya mencari informasi tentang lulusan Bina Dharma yang IT-nya itu kalau secara data baru 1 Pak. Setahu saya Pak, mungkin Bina Dharma ada lagi datanya, yaitu saya Pak, seperti itu. Nah, saya ingin menggambarkan gambaran sedikit bahwasanya di Bina Dharma di Kementerian Keuangan ini banyak sekali lulusan dari ITS, dari Jogja, dari ITB seperti itu Pak ya, dari adanya namanya Universitas Islam Yogyakarta seperti itu Pak ya, ada intinya dari dalam dan luar negeri Pak, seperti itu. Benar. Dan ketika saya masuk ke Kementerian Keuangan, orang tidak tahu dengan kampus kita Pak, seperti itu awalnya Pak, karena mereka tahunya itu Gunadarma seperti itu Pak. Gunadarma, adanya BINUS seperti itu kan. Ketika saya bilang Bina Dharma, ketika masuk itu, ketika masuk banyak yang tidak kenal seperti itu Pak. Dan di awal masuk juga saya seperti dipandang sebelah mata seperti itu Pak, karena bukan lulusan dari kampus ternama seperti ITB gitu dan sebagainya. Namun ketika pengimplementasian pekerjaan, pada saat penempatan pekerjaan ditanya, kamu punya sertifikasi apa, kamu bisa apa, kamu dan sebagainya. Malah saya di sini sebagai ketua tim Pak. Artinya bekal yang kita punya seperti sertifikasi Cisco, Mikrotik, PHP sebagainya, Kementerian Keuangan itu sangat menarik atau sangat melihat dengan sertifikasi yang kita punya tersebut Pak, dan buktikan juga seperti itu. Dan artinya kita telah mengikuti standar yang ada Pak. Kalau seandainya kita cuma bilang, oh saya bisa PHP seperti itu, mungkin bisa. Tapi apa sih yang bisa membuktikan, meyakinkan kita bahwasanya kita akan bekerja sesuai standar seperti itu Pak? Karena kita juga ketika mengembangkan aplikasi juga harus berdasarkan standar Pak, seperti itu kan. Karena nanti juga pengembangan berkelanjutan. Karena setelah membuat tidak hanya membuat, tapi juga di maintenance seperti itu kan Pak. Benar. Dan sekarang juga saya dipercaya sebagai Executive Officer Pak. Ibaratnya task force unit eselon 2 kepala pusat Pusistek. Jadi saya sebagai pengkaji, kalau seandainya kepala pusat ingin paparan mengenai materi tentang apa seperti itu, unit-unit sebelum memberikan materi ke kepala pusat itu kepada saya terlebih dahulu Pak. Kepada saya terlebih dahulu, setelah saya ACC, saya approve, saya setuju dengan bahannya, baru sampai ke kepala pusat. Saya menyampaikan juga. Saya memberi gambaran ke adik-adik semua, walaupun kita misalnya secara garis skala dengan UGM, ITB dan sebagainya, tapi secara skill dan kemampuan sertifikasi yang kita miliki itu sudah sama dengan kampus-kampus di luar sana. Jadi saya harapkan tetap lanjutkan sertifikasinya, ikuti kalau seandainya ada kelas-kelas seperti Google dan sebagainya, karena Kementerian Keuangan selalu berupaya kementerian rasa swasta Pak, seperti itu. Jadi semua juga berbasis digital, dan saya harapkan banyak lulusan kita yang berani keluar Pak, seperti itu. Karena kalau peribahasanya Wong Kito tuh melawan di dalam bae Pak, gitu nih. Iya sip. Oke. Sedikit lagi Pak Dian, biar kita sharing sedikit. Anak-anak kita ini kan Bina Dharma, terutama TI dan SI ini kan peduan Katung Palembang tuh Tundu padahal sebenarnya kita punya kemampuan. Saya beberapa kali pernah waktu ikut training di UMY, di mana-mana. Anak kita ini sebenarnya sudah pas on the track. Para pimpinannya waktu itu Koprodinya menyiapkan ada Fortek, ada Cisco, ada Mikrotik. Tetapi anak kita ini kurang antusias mengikuti Cisco saja. Duitnya juga hitung-hitungan ya, besar hitungan kalkulator Palembang nih. Padahal harga yang ditawarkan lebih murah untuk harga industri ya, latihannya seperti itu. Jadi harapan kita adik-adik juga terbuka lah ya, ketika disuruh ikut materi Cisco, jangan hitungannya sekarang, lagi nyesel kemudian. Kata orang tuh nyesal itu datang kemudian. Kalau awal itu kenikmatan biasanya ya. Tidak pernah yang menyesal terakhir, kalau awal itu kenikmatan. Jadi untuk adik-adik terutama TI SI ya, hitung-hitungannya jangan kejamnya kalkulatoran. Jadi
mahalnya biaya ini. Memang segala sesuatu usaha itu harus butuh biaya, perjuangan seperti itu. Lagi kalau lah sudah jadi Pak Dian Pranata baru lemaknya rupanya. Memang selama ini kita nih dianggap perguruan tinggi dari anta beranta, ada binanya, ada dharmanya. Ternyata terlahir dari dua rektor, Gunadarma dan Bina Nusantara, waktu kerjasama dengan Bina Dharma. Nah jadi yang bagi yang sedang ikut Sumentan ini ya berubahlah mindsetnya, pelajari materi yang kekinian, terutama tadi ada Node.js, ada Swift, terutama yang berbasis cloud ya. Saya lihat apa yang dipresentasikan Pak Dian Pranata ini semuanya nanti berbasis cloud dan ada internet dan internetnya. Mungkin itu aja untuk sharing biar adik-adik ini terbuka ya mindsetnya. Ya mungkin itu tadi Pak, perbanyak sertifikasi teknologi terbaru seperti misalnya tadi brand yang digunakan Cisco, Mikrotik, ada lagi Juniper dan sebagainya. Karena untuk memegang di situ kan Pak, kita berkaitan dengan keuangan negara Pak, seperti itu. Jadi tidak sembarang orang ditaruh seperti itu. Dan ketika diterima pun untuk dapat bertugas di situ selain sertifikat itu nanti di pelatihan lagi Pak. Kita beruntung maksudnya sudah ada modal awal seperti itu Pak. Ada satu lagi saya mau karena berhubung masa sertifikasi, karena Palembang ini hitungannya pakamnya, ada yang lokak gratis untuk ikut sertifikasi. Untuk adik-adik sebenarnya setiap bulan April itu biasanya Kominfo itu sudah memberikan digital talent ya. Adik-adik bisa ikut ambil sertifikasi di situ ya. Banyak yang terutama untuk industri 4.0 ya, kayak cloud computing, IoT, network security, semuanya sertifikasinya diberikan. Dan hal ini memang nanti akan disinkronkan dengan BSSN. Tadi kan ada digital signature-nya, apalagi baru yang terbaru yang terjadi adalah data BPJS yang jebol. Ya, ada beberapa data pribadi itu kalau dimanfaatkan oleh pinjol abal-abal, wah kacau Pak Leon, ketahuan minjem padahal tidak pernah minjem kan. Nah jadi untuk bisa melek masalah itu ya paling tidak Anda bisa apapun, sertifikasi apa. Nah yang gratisan itu Kominfo sudah memberikan ya. Ini tahun ketiga ya diberikan. Jadi sayang dilewatkan untuk adik-adik yang lagi PKL, lagi nak nyusun skripsi, maupun yang sudah tamat, maupun alumni. Iya, dosennya juga milu Pak kemarin nih, hitungan banyak dapat sertifikasi. Jadi sayang, jadi mungkin itu Bapak kasih info, silakan cek di Digital Talent Kominfo. Itu duitnya dari Kemenkeu juga ACC-nya. Ya benar Pak. Sekedar ngasih semangat juga Pak, mungkin adik-adik biar bisa masuk Kementerian Keuangan. Nah, mungkin bisa dibandingkan kementerian lain Pak. Mungkin adik-adik bisa berkaca sendiri. Dibandingkan kementerian lain bukan bermaksud untuk sebagainya. Hitung-hitungannya bahwasanya Kementerian Keuangan karena mengelola keuangan negara secara finansial juga alhamdulillah mungkin lebih tinggi rate-nya seperti itu Pak. Jadi ayo maksudnya kejar, kita main di luar, maksudnya tidak hanya di Kemenkeu. Di Jakarta sini maksudnya sudah banyak lulusan Universitas Gunadarma Pak, seperti itu juga sudah banyak yang di Jakarta seperti itu bertemu ya. Saya harapkan kalau seandainya kita banyak di Jakarta, informasi lowongan kerja juga semakin jelas seperti itu Pak. Kita bisa bentukkan informasi seperti itu. Ya, alumni kita banyak ada di BPPT badan ya, jadi sudah bagus. Ada yang di ya semuanya posisi yang saya ketahui, malah di Mabes juga ada Mabes TNI ya, yang terutama bagian cybernya di Cilangkap. Nah sayang pasukan elit ada dari lulusan TI ya. Nah jadi yang sekarang ini mumpung masih Anda bisa merubah segala satu persiapannya, ya harus disiapkan, jangan dinina-bobokkan dengan isu-isu yang tidak penting. Itu aja dulu, terima kasih Pak Leon, Pak Dian. Oke, terima kasih Pak Ilman. Buat adik-adik, sesi kedua sudah berakhir ya. Alhamdulillah sekali kalian sudah mendapatkan masukan dari dua alumni kita, baik dari Pak Ilman dan dari Pak Dian. Tolong mulai disiapkan laporannya ya. Kita bulan 6 itu ada SP, jadwalnya hanya 1 bulan, kemudian baru masuk nilai. Artinya laporannya harus kelar dalam waktu 3 minggu adik-adik ya. Jadi tidak ada libur lagi kalian ya. Setelah ada ini sudah ada kelompoknya, segera hubungi dosen pembimbing, segera
ajukan ya tema laporannya. Jadi sudah banyak sekali. Kalau bimbingan saya yang dulu dari Kemenku dia membahas Nadiem ya, mungkin nanti dibahas yang lain. Kalau Bapak sendiri lebih banyak ke tingkatnya. Jadi untuk bimbingan saya mungkin ke arah sana. Baik, untuk Pak Edi dan Pak Dian, terima kasih banyak. Saya mohon sekarang semuanya untuk menghidupkan video. Kita ada sesi foto bersama. Ini ada sekitar 6 screen. Senyum gala-gala. Ya, senyum yang terbaik. Silakan. Mau senyum episode, mau senyum formula, silakan. Oke, ini yang pertama ya sudah selesai. Lanjut lagi kita ke page yang kedua. Oke, page kedua sudah selesai. Kita lanjut sekarang ke page yang ketiga. Tetap senyum. Page yang ketiga selesai, lanjut lagi kita page yang keempat. Oke, page 4 selesai, lanjut ke page yang kelima. Page 5 selesai, sekarang kita masuk ke page yang ke-6, page yang terakhir. Page 6 ini juga banyak sekali yang tidak pakai background ya, tidak pakai videonya. Nah ini nggak boleh nih. Kalau di dunia kerja bisa di-kick, nyambung nggak ya? Kalau di-kick nggak bisa masuk lagi itu Pak. Iya. Oke, langsung apalagi nggak lulus TWK Pak. Waduh. Oke, saya sendiri selaku moderator mohon maaf kalau ada kekurangan selama session sharing industri dulu kali ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih banyak kepada Pak Edi dan Pak Dian. Salam dari Pak Dekan dan Ibu Rektor. Sampai jumpa pada periode sebelumnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan lift sendiri ya. Silakan lift masing-masing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lift Pak Leon ke depan. Ya, silakan di lift masing-masing. Kayaknya masih kangen Pak. Pak Leon, Pak Ilman, saya izin pamit ya Pak. Sorry sebentar. Untuk Pak, ini ada pesan dari panitia. Ini ada apa namanya pemberian souvenir virtual. Ini mohon Pak Dian masih join ya. Oh ya, di room utama baru di sini Pak. Di sini aja nggak apa-apa. Nanti secara virtual aja. Oke, Pak Dian. Sorry. Dikirim ya Pak. Iya, ini kita kirim. Sorry, ini bentuknya clear ya. Jadi dia tidak nampak di ini ada ya. Nanti insya Allah silakan ya. Pak Dian ada waktu ke Palembang ya atau sama Pak Edi? Sorry, kalau Pak Edi di Jakarta ya. Boleh dikirim kalau misalnya ada waktu mampir juga boleh. Nanti kita kontak lagi. Ini kira-kira souvenirnya. Mohon diterima. Sorry ini agak isinya bening ya. Jadi ini nggak muncul ya. Nggak muncul ini di screen. Ini bening ya. Oke. Terima kasih Pak Leon. Oke, sama-sama. Nah ini kebetulan bukan saya main hostnya, jadi tolong di lift sendiri ya. Mungkin room ini akan dipakai untuk kegiatan yang lain. Oke, saya Pak Leon. Ya sama-sama. Saya juga. Terima kasih rekan semua. Adik Dharma. Sama-sama.